Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita, Tuhan yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, tauladan kita semuanya. Semoga kita terus selalu bisa mencontoh akhlak beliau, mencontoh keseharian beliau, mencontoh sunnah-sunnah beliau. Agar apa? Agar kelak kita selamat di dunia dan di akhirat, dan kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, kembali lagi hari ini kita membahas satu ayat yang mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjauhkan kita dari kemaksiatan. Masih di tema interaksi dan subtema interaksi dengan manusia. Ini terdapat di Quran surat Az-Zalzalah ayat 6. Kita baca terlebih dahulu dan artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ustaz ulangi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi, manusia akan berkumpul dengan golongannya atau kelompoknya sesuai dengan amalan yang dikerjakan ketika di dunia. Beruntunglah kita yang kelak dikumpulkan, dibangkitkan bersama para sahabat, para nabi. Masya Allah, beruntung kita. Atau dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Tetapi celakalah orang-orang yang kelak dikumpulkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang kafir, orang munafik. Na'udzubillah min dalik. Lantas, bagaimana supaya kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang solih, dikumpulkan dengan para sahabat, dikumpulkan dengan para nabi? Tentu yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari teman-teman atau mencari sahabat yang soleh juga. Nanti kita akan bahas betapa pentingnya kita memiliki teman yang soleh. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memilih sahabat yang solih? Kalau berteman tentu kita diperbolehkan, dianjurkan bahkan untuk berteman dengan siapapun. Berteman dengan siapapun, kita dianjurkan untuk berteman. Tetapi untuk mencari sahabat, kita harus mencari sahabat yang solih. Mengapa? Mengapa kita harus mencari sahabat yang solih? Pertama alasannya, karena dia akan selalu mengingatkan kita untuk beramal solih. Juga termasuk saat
jatuh dalam kesalahan. Ketika kita berbuat salah, maka teman solih kita akan mengingatkan, kamu jangan begitu, itu tidak baik. Itu pentingnya kita memiliki teman yang soleh, sahabat yang soleh. Ada kisah tentang Salman dan Abu Darda, yang di situ Salman mengingatkan Abu Darda karena telah membiarkan istrinya, tidak memenuhi hak istrinya, membelikan pakaian yang rapi. Jadi istrinya Abu Darda ini pakainya lusuh, pakaiannya sudah jelek, tidak baik. Dilihatlah oleh Salman. Salman dan Abu Darda ini adalah bersaudara. Ketika melihat istrinya Abu Darda berpakaian yang lusuh, kemudian ditanya sama Salman, kenapa bajumu begitu? Bajumu tidak baik, bajumu tidak bagus, atau mungkin sudah lusuh gitu ya. Kemudian istri Abu Darda bilang, Abu Darda tidak membelikanku pakaian yang layak. Padahal Abu Darda ini adalah orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam. Tetapi karena Salman adalah saudaranya Abu Darda, maka Salman mengingatkan, tidak boleh seperti itu. Engkau boleh saja beribadah dengan semangat, puasa, sholat malam dan sebagainya, tetapi ada hak yang harus engkau penuhi, yaitu kebutuhan istrimu. Itu adalah bukti cintanya Salman kepada saudaranya Abu Darda. Mengingatkan ketika ada saudaranya yang berbuat kesalahan atau mungkin tergelincir dalam kemaksiatan, maka saudaranya harus mengingatkan. Itu pentingnya memiliki sahabat yang baik. Kemudian yang kedua, dengan kita memiliki sahabat yang baik, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Pentingnya memiliki sahabat yang baik. Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Begitu juga kita akan mendoakan dia dalam kebaikan. Dan yang ketiga, pentingnya kita memiliki sahabat yang baik. Teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Ini sesuai dengan pembahasan kita kali ini, di mana kelak kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan sahabat-sahabat kita. Dengan di dunia kita memiliki sahabat yang baik, maka mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat yang baik itu, sahabat yang solih. Begitu teman-teman. Jadi Ustaz ulangi ya. Pentingnya kita memiliki sahabat yang baik. Yang pertama, karena dia akan selalu mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Terus yang kedua, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kelak akan dikumpulkan bersama-sama di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan teman-teman yang baik. Teman yang baik itu ya teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan, teman yang mengajak dalam kebaikan, bukan malah mengajak bermain yang tidak bermanfaat, bukan malah mengajak dalam kemaksiatan, bukan seperti itu. Tetapi teman yang baik adalah teman yang mengingatkan dalam kebaikan. Misalnya ada teman yang tidak sholat. Kok kamu nggak sholat? Ayo sholat. Sholat itu wajib loh, diperintahkan sama Allah. Nah itu adalah teman yang baik. Tetapi sebaliknya misalkan kalian punya teman kemudian, kamu ngapain sholat? Ayo mending main aja. Nah itu berarti adalah teman yang tidak baik. Alhamdulillah, pembahasan kali ini cukup sekian. Intinya adalah betapa pentingnya kita mencari teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik kelak akan sama-sama dibangkitkan bersama kita menjadi satu kelompok, satu golongan. Dan kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang solih, teman-teman yang solih, insya Allah kita juga akan selamat. Ini terkait dengan Quran surat Az-Zalzalah ayat 6, di mana pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok, berkumpul
untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Kalau kita sudah berkumpul dengan orang yang solih, insya Allah yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita adalah amalan-amalan baik selama di dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh. Mengapa? Agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, agar kita bisa saling mendoakan, agar kita bisa bersama-sama berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.